فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Istiqomah itu merupakan karunia Allah yang paling agung yang Allah berikan kepada seorang hamba. Nah, makanya para ulama memberikan 3 Bapak Ibu tips untuk istiqomah. Yang pertama apa? Tips supaya kita bisa istiqomah. Yang pertama itu kita merenungi, membayangkan, selalu mengingat keutamaan istiqomah. Apa sih keutamaan istiqomah itu? Allah katakan dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum biha tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqamah, mereka istiqamah, maka kelak akan turun kepada mereka malaikat yang akan mengatakan kepada mereka, jangan takut, jangan bersedih, bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah untuk kalian atas amal perbuatan yang sudah kalian lakukan. Para ulama tafsir mengatakan, kapan malaikat itu turun, kapan malaikat itu memberikan kabar tadi? 3. Ketika sakaratul maut. Masya Allah, ketika sakaratul maut itu waktu-waktu yang sangat mencekam Bapak Ibu. Ya, waktu-waktu yang menentukan apakah kita akan mati dalam keadaan husnul khatimah atau sebaliknya. Namun ketika sakaratul maut, orang yang istiqamah akan didatangi oleh malaikat-malaikat khusus yang Allah kirimkan untuk apa? Untuk dikuatkan keimanannya. Karena dalam riwayat hadis dikatakan ketika sakaratul maut itu setan akan berusaha untuk apa? Menggelincirkan kita supaya tidak mengucapkan la ilaha illallah, atau minimal supaya kita melakukan kebiasaan buruk selama hidup ketika di dunia untuk dilakukan ketika nanti mati. Luar biasa godaan setan itu. Namun bagi orang yang istiqamah, Allah berikan keistimewaan, Allah berikan bantuan dengan diturunkan malaikat dengan memberikan kabar yang bisa menguatkan hatinya. Jangan takut, jangan sedih. Wa absyiru bil jannah, diberikan kabar gembira dengan surga. Di tafsir juga dikatakan dinampakkan Bapak Ibu, ditampakkan surga itu kepada orang-orang yang sedang sakaratul maut, yang istiqomah ya. Yang kedua apa? Ketika di alam barzah. Nah ingat, termasuk ketika di alam barzah nanti kalau kita sudah masuk ke kubur, di situ akan dinampakkan tempat kita di akhirat. Apakah di neraka atau di surga. Makanya alam barzah itu bisa menjadi taman dari taman surga atau bisa menjadi lubang dari lubang-lubang neraka. Dalam Al-Quran ada Fir'aun itu ditampakkan oleh Allah tempatnya nanti di neraka kapan? Pada waktu pagi dan sore. Kenapa ditampakkan Bapak Ibu? Sudah di alam barzah disiksa, ditampakkan lagi nanti di neraka seperti inilah tempatmu. Apa tujuannya? Ya supaya merasakan ketakutan yang sangat luar biasa. Sudah disiksa dinampakkan lagi. Alam barzah itu kalau bahasa kita, siksaan dalam barzah itu nggak ada apa-apanya nanti dibandingkan siksaan di neraka. Walaupun sudah mengerikan itu. Di antara siksaan di alam kubur itu apa? Dalam riwayat, orang yang melalaikan sholat dipatuk oleh ular namanya Sujaul Akro. Ular itu panjangnya sebulan, perjalanan sebulan, besarnya dalam riwayat dikatakan sebesar leher unta. Bisanya itu akan bertahan di tubuh selama 70 tahun. Kalau dia mematuk orang yang penghuni kubur itu, maka akan terjerembab masuk ke bawah bumi sejauh sedalam 70 hasta. Ada lagi sisaan yang lain, akan dipukul pakai palu. Palu apa? Tak tahulah, yang penting bukan palu Thor. Kalau dipukulkan ke gunung, palu itu gunung hancur. Gunung hancur. Ini dipukulkan ke orang, apa yang terjadi?
Itu diantara bentuk siksaan di alam kubur. Sudah disiksa seperti itu, ditampakkan, ini tempatmu nanti di neraka ini, di tempatmu di akhirat ini, dinampakkan neraka itu. Na'udzubillah. Tapi orang-orang istiqomah tidak, ditampakkan surga. Sudah ditemani dengan seorang yang ganteng. Siapa orang yang ganteng itu? Yang cantik, siapa itu? Amal ibadah kita. Ditampakkan lagi ini nanti, wah enak kali kayaknya ya. Coba bayangkan, Pak. Bapak Ibu coba bayangkan seperti itu. Coba kita bayangkan, kita ditemani mendapatkan nikmat kubur, kemudian dijanjikan kamu nanti akan masuk. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan walaupun hari ini membayangkan, mudah-mudahan itu memberikan pengaruh gitu loh. Kalau nggak pernah membayangkan sama sekali, itu yang gawat itu. Yang ketiga, ketika nanti dibangkitkan di alam kubur di padang mahsyar, orang-orang yang istiqomah akan diberikan kabar gembira. Maka renungi, selalu ingat keutamaan istiqomah. Memang berat istiqomah itu. Adanya karomah itu tujuannya agar istiqomah. Karomah itu apa? Hal yang terjadi di luar logika akal manusia. Kemuliaan, keistimewaan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang soleh, yang itu di luar logika manusia. Itu karomah namanya. Kalau bagi seorang para nabi, bagi seorang nabi atau rasul namanya mukjizat. Tapi kalau selain nabi dan rasul namanya karomah. Tujuan dari adanya karomah itu supaya istiqomah Bapak Ibu. Jadi kita bukan mencari karomah. Jadi seorang ibadah terus menerus, menjaga rutinitas ibadahnya bukan untuk mendapatkan karomah, bukan. Justru tujuan Allah berikan karomah supaya istiqomah. Makanya kata para ulama, a'zamul karomah luzumul istiqomah. Karomah yang paling agung, yang paling luar biasa, yang paling dahsyat itu apa? Istiqomah.